Ya, halo. Selamat sore Tribuners kita ya, Tribuners ya. Kita Selamat sore. Kayaknya bunganya ini kita letakkan di sini aja ya, agak mengganggu soalnya. Nah, iya. Ini bunga apa ini ya? Belum selesai ternyata settingnya. Bunga Iya. kaktus. Ya Tribuners, hari ini jumpa kembali dengan kita berdua di edisi Jumat tanggal berapa ini Truli? Tanggal 15 September 2023. Iya. Sudah pertengahan bulan ya, di bulan September. Iya, kita berdua seperti biasa dalam program Selamat Sore Medan akan membawakan dua berita ya kali ini ya Truli ya. Ada 2 atau 3 berita andalan yang tentu Kayaknya ditunggu-tunggu informasinya. satu. Dan masih ngecek lagi. Iya, 2 karena yang di depan itu salah ya. Ya, jadi nanti akan ada juga reporter yang ada di lapangan Iya. akan memberikan penjelasan secara lebih detail untuk interaktif dengan Betul kita sekali. berdua yang Iya. ada di studio. Jadi Tribuners, gimana kabarnya? Semoga sore hari ini tetap semangat dan tentu saja tetap menunggu kita berdua untuk hadir di program Selamat Sore Medan untuk mendapatkan informasi Yang paling update. iya. Dan seperti yang kita lihat ya, Kak Eti, Kota Medan kembali Sedang kacau. iya, mungkin maksudnya kayak inilah ya, kayak ya mungkin pembangunan lah ya kita sebut ya, perbaikan trotoar, perbaikan parit, baru kemudian juga perbaikan jembatan. Jadi sekilas melihatnya udah kayak Ya, medan konsekuensinya perang ya. memang itu ya, ketika sebuah pembangunan dilakukan ada konsekuensi yang harus ditanggung, tapi ya bagaimana supaya resikonya itu diminimalisir ya. Betul sekali. Karena ini kan untuk kebermanfaat banyak orang. Jadi memang sebelumnya sudah ada informasi soal penutupan jalan ya mungkin ya. Itu Betul ya kan? sekali, iya. Terkait dengan pelebaran jembatan, tetapi begitu dialami agak susah juga ya. Saya sendiri juga melewati salah satu ruas jalan yang sedang perbaikan, terus juga agak bingung juga muter-muter kemana gitu seperti itu. Dan untuk kemarin hari ini karena sudah dapat informasi jadi sudah lebih siap untuk mencari jalan-jalan. Iya, betul. Kalau Truli sendiri gimana? Iya, baik. Tadi juga agak macet ya karena kan jalan alternatifnya kan tidak banyak. Jadi akhirnya kita harus bersaing dengan Iya. kendaraan roda 2, roda 3 dan roda 4 juga. Jalannya juga sempit ya, jalan Iya. alternatifnya. Tapi Karena mudah-mudahan terkonsentrasi di jalan alternatif tadi iya. ya para pengguna Iya. jalan. Mudah-mudahan bisa cepat selesai dan hasilnya juga bagus ya. Iya. Baik, untuk tidak berpanjang waktu lagi kita mulai dari yang pertama. Ini seputar aksi solidaritas warga Melayu di Kota Medan. Ini terkait dengan aksi penggusuran yang ada di Kota Batam ya. Ratusan warga suku Melayu yang ada di Sumatera Utara berkumpul di Taman Makam Pahlawan Medan, Jalan Sisingamangaraja siang tadi. Mereka berkumpul hendak berunjuk rasa terkait permasalahan yang dialami oleh warga Melayu di Rempang Galang, Batam, Kepulauan Riau. Mereka meminta agar pemerintah membatalkan proyek nasional Rempang Eco City yang membuat masyarakat lokal terancam terusir dari tanah leluhurnya. Koordinator aksi Irwan Supadli yang merupakan Panglima Laskar Kejeruan Metar Bilat Deli mengatakan, aksi ini dihadiri masyarakat Melayu Deli, Melayu Langkat, dan beberapa daerah lainnya. Aksi solidaritas ini untuk mendukung warga Pulau Rempang agar tidak terusir dan menolak kekerasan terhadap warga Melayu Rempang. Pantauan di lokasi, ratusan massa baik pria dan wanita sudah berkumpul di Taman Makam Pahlawan Medan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mereka mengenakan pakaian khas Melayu dan beberapa seragam lainnya. Arus lalu lintas di lokasi terpantau lancar dan puluhan personel polisi bersiaga di lokasi. Sekitar 5 mobil polisi juga disiapkan di lokasi dan hingga berita ini kami turunkan, massa masih terus berdatangan. Ya, diketahui bentrokan pecah antara para dan masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Bentrokan terjadi lantaran masyarakat lokal menolak digusur dari tanah mereka yang sudah dihuni secara turun-temurun. Pulau Rempang rencananya akan dijadikan kawasan ekonomi baru Rempang Eco City. Nah, seperti apa video dari aksi? Mari kita saksikan bersama-sama. Aksi damainya ini Pak. Maunya kali gitu. Udah Bran? Datang. Agenda ini adalah agenda aksi solidaritas kita warga Melayu, elemen masyarakat Islam
maupun non-Islam yang bergabung dalam aksi solidaritas dan aliansi ormas. Ya, di sini kita mendukung kawan-kawan kita yang sedang berjuang di Rempang Galang. Kita menyatakan sikap bahwa Melayu itu tidak hanya di Batam, tapi Melayu itu juga ada di seluruh Indonesia. Kita juga di sini bukan hanya satu elemen saja, tapi ratusan elemen sudah bergabung di sini. Jadi itu Bang yang saya sampaikan. Bang, aksi ini tergabung dari siapa-siapa aja Bang? Dari Melayu mana aja nih Bang? Mungkin bisa dijelasin Bang. Ya Bang, dari sini kita dari Kerajaan Metar, ya. Kemudian ada juga dari Melayu-Melayu, Darul Ukhuwah, DPP Ladatu Subud, kemudian ada Forum Anti Komunis Pembela Pancasila, Forum Islam Bersatu, kemudian ada juga Molekul Pancasila, Masyarakat Pembela Tanah Wakaf, Remaja Masjid, Rembuk, Satgas Inovasi, SPAMI, Juak, Melayu Bilai, Melayu Rantau, Langkat, termasuk Melayu. Bang, ini kita kemana aja Bang? Atau memang di sini? Kita di sini saja Bang. Nggak ada rute kemana-mana gitu Bang? Iya, Ya, itu tadi. Aksi yang digelar ya masyarakat Melayu sebagai bentuk solidaritas terhadap Warga Pulau Rempang. konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Dan Tribuners, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter yang ada di lapangan. Ya, selamat sore Freddy. Ya, selamat sore Bang Kru dan KFC. Nah ya, bagaimana aksinya? Apakah sudah selesai atau masih berlangsung? Ya, aksinya sudah selesai karena tadi sudah berlangsung sejak pukul 14 sampai dengan pukul 16 WIB tadi Bang, dan mereka sudah bubar secara tertib setelah menyampaikan orasi-orasi dan tuntutannya kepada pemerintah pusat terkait peristiwa atau bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang Riau Bang. Iya. Jadi aksi berlangsung sekitar 2 jam. Tadi juga sempat meskipun hujan mereka tetap bertahan tadi Bang. Iya. Nah ini kan demonya kan ini ya solidaritas kepada warga yang bukan di sini gitu ya. Nah apakah ada misalnya mewakili siapa gitu yang menerima mereka gitu? Atau yang memberikan jawaban? Pahlawan pula ya. Karena di Taman Makam Pahlawan kan. Bahaya kalau ada yang menerima mereka. Misalnya ada yang datang tuh. Apa target dari aksi ini? Kenapa dilakukan di Makam Pahlawan? Ini seperti itu. Freddy. Oh, tadi tidak ada yang menanggapi dan dari kepolisian pun tidak ada yang menanggapi. Jadi mereka tuh orasi silih berganti menyatakan pembelaannya terhadap warga suku Melayu yang ada di Pulau Rempang dan Pulau Galang Bang. Jadi mereka orasi secara damai bergantian, jadi perwakilan dari Melayu Langkat dan Melayu Labuan Batu dan beberapa Melayu lainnya, tapi memang tadi tidak terdengar dari Melayu Delhi tadi yang memang. Iya. Jadi memang itu sepertinya sekedar apa ya, bentuk solidaritas menyampaikan saja solidaritas. Ya, untuk teman-teman satu etnis Melayu yang ada di Rempang. Kemudian, betul. Freddy, apakah mereka akan melakukan aksi lanjutan setelah ini? Barangkali kedepannya akan melakukan aksi serupa dengan sedikit perbedaan konsep atau bagaimana, Freddy? Iya, jadi mereka rencananya apabila tindakan represif yang dilakukan oleh aparat ya di sana itu apabila tidak dihentikan, mereka akan melanjutkan aksi dan beberapa Melayu serumpun yang dari daerah lain juga berencana untuk berangkat ke Rempang nggak untuk mengadvokasi dan melakukan pembelaan lain-lain lah untuk agar supaya warga Rempang itu mendapatkan keadilan begitu. Karena menurut mereka, karena menurut mereka apa yang terjadi di sana itu sudah menciderai dan melukai hati masyarakat Melayu yang ada di daerah lain termasuk di Sumatera Utara di mana warga Rempang itu terancam digusur dengan adanya proyek strategis nasional ini. Begitu Kak. Ya, kalau dari aksi tadi sendiri kira-kira ada berapa banyak massa yang terhimpun? Aksi itu tadi diperkirakan ada sekitar 500 atau 300 massa gitu, baik ibu-ibu, bapak-bapak dan pemuda. Jadi ini merupakan gabungan dari Melayu-Melayu
yang ada di Sumatera Utara. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada dari Melayu Labuan Batu, Asahan, Langkat, dan wilayah lainnya begitu. Ini bentuk solidaritas warga Melayu yang ada di Sumatera Utara gitu. Oke. Nah, apa tadi ada sekitar ini ya, apa namanya, tuntutan-tuntutan ya. Jadi tuntutannya ada apa saja? Hanya sekedar meminta untuk ini, menghentikan ini saja, atau ada tuntutan yang lain? Iya, jadi tuntutannya itu yang pertama adalah meminta supaya pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi itu membatalkan proyek strategis nasional Rempang Eco City. Kemudian mereka juga meminta tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, terutama ada beberapa masyarakat adat di sana itu yang ditangkap oleh polisi segera dibebaskan, dan mereka juga meminta agar Kapolda Riau, Kapolres Balerang, dan Komando TNI AL Batam itu dicopot begitu karena dinilai telah menyalahi prosedur gitu, melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat lokal begitu. Oke. Jadi, Ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Freddy? sudah Kak. Iya. Oke. Oke, baik. Mungkin kita berharap ya semoga Iya, cepat selesaikan. masalah Jalan, ini, ada jalan bagaimana- keluarnya. Ada jalan keluarnya, bagaimana masyarakat tidak sampai menjadi korban. Korban. Ya, dari sebuah pembangunan. Oke, Freddy, terima kasih untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Iya, selamat sore Ati, Bang Truli, selamat bertugas. Oke, terus silakan, Kak, itu yang berita tadi, kedua. Iya. Berita yang pertama, dan Terutama kita tadi terus- ya. Berita kedua ini terkait dengan viral di media Pungli sosial. juga, Mas. Iya, Ya, kayaknya betul. memang belum bisa hilang ya soal. Padahal sudah begitu banyak. Udah banyak ya. sekali yang bermaterai. Mungkin karena bermaterai kali ya, akhirnya punglinya tetap terjadi. Seharusnya. Harusnya memang di penjara ya, gitu. Iya. Oke, mungkin kita bisa baca dulu seperti apa Dan ini seperti kisahnya. apa kisah pungli viral di media sosial, video seorang sopir truk dipungli preman. Disebut-sebut kejadian ini terjadi di Jalan Kuala Binjai ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Aksi preman ini pun direkam oleh sopir dan videonya beredar luas di media sosial dan berdurasi selama kurang lebih 1 menit. Belum diketahui secara pasti kejadian itu, tapi amatan wartawan di video, aksi tersebut terjadi saat hujan tengah turun mengguyur lokasi kejadian. Terlihat preman membawa payung, mengenakan baju sweater warna merah dan memakai topi warna hitam. Parahnya, preman tersebut melakukan aksi punglinya dengan membawa sebilah parang yang diselipkan di pinggangnya. Lanjut sopir, preman itu minta uang sebesar Rp50.000 jika ingin melintas di jalan tersebut. Tak hanya itu, sebelum diberhentikan, preman yang berjumlah 1 orang ini, truk mereka sempat dilempar batu. Bahkan sopir yang merekam aksi preman ini sempat memperdekat rekamannya ke arah parang yang diselipkan di bagian pinggang. Beredarnya peristiwa itu, Kasih Humas Polres Binjai Ibtu Riswansah pun angkat bicara. Dia mengatakan kalau Jalan Kuala Binjai itu wilayah hukumnya di Polres Langkat. Meski demikian, Riswansah mengatakan akan mengeceknya terlebih dahulu. Baik, Tribuners, kita saksikan videonya berikut ini bagaimana keseruan pungli dilakukan oleh preman terhadap sopir truk. Ini Dor, di stop Dor. Di tengah jalan, bawa parang dia orangnya. Dia minta 50.000. Ini orangnya Dor. Lemparnya kami tadi pakai batu. Ini Dor ya. Dia minta uang 50.000. Dor. Di depan belum tahu lagi ada yang nyetop enggak. Itu parangnya Dor. Diancamnya kami pakai parang. Iya, makin ganas ya. Udah pakai parang, pakai. Ya, walaupun tidak Iya. jadi ancaman, tapi itu sudah mengintimidasi ya. Betul sekali. Ya, tapi untuk lebih jelas barangkali kita bisa Kita bisa langsung saja terhubung tanya ke Alif ya. Iya. Selamat sore Alif. Anil. Kok di sini Anif? Anil.
Oh ya salah. Adil. Kita tapi belum ada yang di pernah. atas. Iya, ini karena belum gajian mungkin ya. Oke Adil, gimana Adil? Iya. Ini tapi sepertinya dari video ini Iya, ya. Apakah sudah ada upaya-upaya untuk melakukan liputan secara langsung? Iya, apa yang sudah atau sudah ada yang ditangkap seperti itu yang bermaterai? Bagaimana kira-kira sikap? Ya. Baik, Kak Eti dan Bang Truli, jadi memang video viral di media sosial yang mempertontonkan seorang preman kena pungli sopir truk ini memang baru beredar tadi siang ya Pak. Kita baru mendapat videonya tadi siang, dan kejadiannya ini disebut-sebut memang terjadi di jalan lintas Kuala Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Namun memang seperti sudah disampaikan tadi, memang aksi premanisme ini direkam oleh sopir truk, yang dimana dalam narasi videonya dia mengatakan preman tersebut memberhentikan mobil truk mereka dan meminta sejumlah uang. Namun parahnya dia meminta uang dengan membawa sebilah parang. Uang yang diminta pun itu sebesar Rp50.000. Namun menurut pengakuan supir seperti yang Bang dan Peggy sampaikan tadi, mereka sempat truknya itu dilempari supaya berhenti seperti itu, dan berhenti. Dan terlihat memang terjadi cekcok ya di depan, itu sepertinya kernet yang sebelah kiri, kernet truk dengan preman yang tengah memegang payung dan bertopi hitam itu. Namun supir pun sempat mengungkapkan sepertinya dugaan sementara di lokasi ini memang kerap terjadi pungli, karena dia mengatakan tidak hanya di lokasi tersebut, bahkan kemungkinan di depan atau lewat dari lokasi yang mereka lintasin ini bakalan ada pungli-pungli selanjutnya seperti itu kayak dan Bang Truli. Namun hal ini sudah ditanggapi oleh Humas Polres Binjai. Saat kita konfirmasi, memang ia sempat mengatakan bahwasanya jalan lintas Kuala Binjai merupakan wilayah hukumnya Polres Langkat. Demikian pihaknya dari Polres Binjai sendiri akan mengecek terlebih dahulu, dan ini memang sudah menjadi atensi Bapak Kapolda Sumatera Utara. Namun tadi kita baru saja kita dapat jawaban dari Kapolsek Kuala sendiri yang wilayah hukum. Dia sebenarnya belum mengetahui kejadian ini, dan dia mengucapkan terima kasih karena dia telah memberikan informasi kepada Kapolsek. Seperti demikian, beliau akan mengidentifikasi pelakunya. Seperti itu Kak Eti dan Bang Truli. Anil, ini yang merekam sopir ya, kemudian yang ngobrol sama preman ini kernetnya atau gimana? Informasinya ya, bagaimana? Kalau informasi di media sosial yang kita terima, memang yang sedang berdebat itu dengan preman itu, informasinya itu kernetnya Kak. Karena dia meminta uang sejumlah Rp50.000 apabila ingin melintasi jalan tersebut. Karena mengingat jalan Kuala Binjai ini kemungkinan ini jalan dari arah Bukit Lawang menuju Kota Binjai seperti itu Kak. Jadi ini informasinya pungli ini dilakukan dari arah pengendara atau truk yang melintas dari arah Bukit Lawang menuju Kota Binjai seperti itu Kak Bang. Nih di sana memang banyak ya melintas truk material juga ya, karena ada galian C juga di sana kan? Betul. Ya seperti itu Kak dan Bang. Anil, bagaimana endingnya? Kita penasaran sih sama endingnya ini. Kira-kira sama sopir truknya dikasih atau enggak? Karena di video itu tidak ada kan endingnya, cerita seperti apa ya Truk? Ya, memang sampai saat ini belum ada ini ending dari ceritanya. Memang hanya menunjukkan aja, karena bahasa dari perekam video atau sopir tersebut, video ini seperti menjadi bukti Kak kepada mandornya. Makanya dia bilang dor seperti itu mandor. Karena di beberapa komentar video viral ini memang ada beberapa yang memberikan jawabannya bahwasanya ini bukti bahwasanya ketika mereka melintas di jalan tersebut ada terjadi aksi pungli premanisme seperti itu Kak Eti dan Bang Truli. Namun meski demikian kita masih menunggu juga dari pihak kepolisian. Kemungkinan kita akan menunggu apakah pelaku ini bisa diidentifikasi dan ditangkap seperti itu. Anil, kalau dari oknum preman tadi sendiri, apakah dia mengatasnamakan organisasi tertentu atau dari kelompok-kelompok tertentu? Apakah ada informasinya, Anil? Sejauh ini belum ada Kak, belum ada dari organisasi apapun yang melakukan aksi pungli ini. Meski demikian kita masih tetap follow up dari pihak polisi menunggu semoga pelaku segera ditangkap seperti itu.
Ya, karena selama ini seperti yang kita tahu ya, biasanya mereka pakai baju organisasi tertentu ya, ormas lah, ormas atau apapun lah ya. Biasanya nggak akan berani ya kalau sendiri tanpa ada ininya ya, tanpa ada sebuah organisasi yang menaungi seperti itu ya. Apakah itu ya kita sebut aja OKP atau kelompok profesi ya kan, segala macam lah. Terus Anil, kira-kira Anil, setelah ada kejadian ini, apakah ada upaya yang dilakukan pihak kepolisian melakukan razia atau apa tertentu? Sejauh ini menurut Kapolsek Kuala sendiri, di wilayah hukum sendiri, kita akan ini mengidentifikasi pelakunya kan dari video yang kita tadi sudah mengirimkan videonya kepada pihak kepolisian, dan dia akan, dan seperti yang sampai Kabupaten Langkat sendiri memang tidak jauh dari namanya ini ya Kak, organisasi atau OKP, karena memang hal-hal yang kayak gini memang kerap dilakukan oleh OKP dari yang wilayahnya masing-masing seperti itu Kak. Itu dan Mangkul. Iya, apakah ada imbauan dari pihak kepolisian terhadap sopir-sopir truk terutama untuk perjalanan malam seperti ini? Barangkali apakah supir truk dipersenjatai itu nggak mungkin ya? Enggak lah. Itu berbahaya, lebih berbahaya. Ada imbauan mungkin bagaimana supaya mengantisipasi hal seperti ini? Ya, kalau ini memang belum ada ya Kak dari pihak kepolisian sendiri terkait imbauan. Namun memang pungli yang dilakukan di wilayah hukum khususnya itu di Kabupaten Langkat memang sudah kerap kali terjadi Kak. Bahkan beberapa waktu yang lalu seperti di Kecamatan Tanjung Pura sendiri arah menuju ke Provinsi Aceh, itu memang kerap berapa kali viral videonya melakukan dan itu mendapat atensi langsung. Bahkan pada saat itu sebelumnya para supir truk yang dilakukan sendiri sempat melakukan aksi demo di Polsek Tanjung Pura karena lambatnya dari pihak kepolisian menangani perkara ini. Namun belakangan seperti yang beberapa kali kita beritakan, pelaku-pelaku tersebut sempat dan sudah diamankan seperti itu Pak. Dan mungkin kemudian dengan kejadian yang baru terjadi ini, dan ini kayaknya sepertinya malam, karena mengingat kondisi langit dan Binjai semalam memang diguyur hujan yang cukup deras. Semoga pelaku segera ditangkap seperti itu Kak, seperti Demang Peduli. Oke ya betul-betul. Terima kasih Anil untuk laporannya. Semoga gangguan-gangguan seperti ini tidak terjadi lagi ya, karena ini kan pasti akan menimbulkan kos transportasi tambahan yang lagi bertambah dan efeknya ke harga barang-barang dan bebannya ke konsumen juga ya. Betul sekali Kak. Anil, terima kasih laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, saya sudah mengakui. Ya itulah Truli. Iya, itu tadi akhir dari ini tadi ya. Tayangan kita dari video pungli ya kepada sopir truk di kawasan lintas Langkat ya. Republik ini masih banyak sekali pungli. Di pungli masih dihantui atau banyak dibaluti dengan permasalahan, dari tadi yang permasalahan di Batam, kemudian ini sekarang masalah pungli. Sepertinya kemudian nanti narkoba juga ya Tru ya. Narkoboy ya. Tapi kayaknya ya. Iya, jalan rusak lah, narkoba lah. Tuntas gitu. Iya. Tapi ya kita berharap pemerintah punya etikat baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, karena menyangkut kepentingan banyak orang juga, kesejahteraan kita bersama. Iya. Oke, Truli, sepertinya itu laporan kita 2 saja ya hari ini ya. Jangan terlalu banyak karena nanti Iya, sudah selesai. Bosan juga iya. Kita berdua terlalu lama di sini. Oke, saja kita berdua, saya Eti Wahyuni dan saya Truli Oktopurba. Undur diri dari ruang dengar Anda, tonton Anda. Ruang dengar dan tonton Anda. Ya pasti kita insya Allah akan hadir kembali pekan depan tentu dengan program yang sama. Selamat sore Medan. Tunggu kami, tunggu program berita-berita paling update dari kami. Sampai jumpa lagi dan bye-bye. Selamat sore.